Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Vetra dalam pembelajaran matematika hari ini. Pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020. Hari ini kita akan bersama-sama membahas soal latihan ulangan matematika yang sudah Bu Vetra bagi pada minggu sebelumnya. Nah, coba kalian buka, kemudian kalian pelajari. Itu merupakan bahan ulangan untuk hari Jumat nanti. Saat ini, Bu Vetra akan membantumu untuk membahas satu persatu soal matematika yang ada. Disimak ya videonya. Nah, sekarang kita lihat. Yang soal pertama, kita lihat pecahan campuran dari 24/7 adalah, masih ingat ya, caranya pada video pembelajaran pertama. Jadi untuk membuat pecahan campuran dari sebuah pecahan biasa, kita bisa menggunakan dengan pembagian berekor. Nah, jadi 24 sebagai pembilang masukkan ke dalam, kemudian 7 sebagai pembaginya. Nah, 7 kali berapa yang mendekati 24? 3 ya, tulis di atas. Kemudian 3 kali 7 hasilnya 21. Kita kurangkan, sisa 3. Kalau sudah seperti ini, berarti pecahan campurannya. Perhatikan. 3 sebagai hasil bagi yang dilingkari, kamu tuliskan dulu 3 sebagai bilangan pokok. Sisanya 3 yang di bawah, kamu tulis sebagai pembilang dan penyebutnya ditulis 7. Mudah bukan? Nah, sekarang kita soal kedua. Bentuk pecahan desimal dari 3/5 adalah, masih ingat ya, untuk membuat sebuah pecahan desimal dari pecahan biasa, kamu harus menjadikan penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Maka, kita lihat caranya. 3/5 kita tuliskan dulu. Nah, 5-nya kan penyebut. Kita mau jadikan berapa nih? Kalau Bu Vetra paling terdekat saja, jadikan 10. Maka tinggal kalikan atas kalikan 2, bawah juga kalikan 2. Biar hasilnya 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi untuk mengalikannya, pembilang dan penyebutnya bilangannya sama. Nah, lihat 3/5 kita tulis. Kemudian kali 2/2. Nah, di sini kita langsung hitung 3 kali 2, 6 per 10. Jelas ya? Nah, setelah ini kita baru bisa menjadikan pecahan desimal. Kalau per 10, berarti satu angka di belakang koma. Hasilnya jadi 0,6. Mudah ya? Sekarang kita lanjut ke soal yang soal ketiga. Bentuk persen dari pecahan desimal 0,4 adalah 0,4, pertama-tama kamu harus jadikan pecahan biasa dulu. Karena cuma satu angka di belakang koma, maka pasti penyebutnya adalah per 10. 4-nya di atas, mengikuti ya, 4 per 10. Nah, karena persen itu per 100, berarti penyebutnya harus dijadikan 100. Berarti kali berapa? 10 kali berapa untuk menjadi 100? Oh, kali 10. Maka atas dan bawah juga dikalikan 10. 4 per 10 kita harus kalikan dengan 10. Atas juga 10, bawah juga 10. Maka hasilnya jadi 40 per 100. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal sama aja. 40 per 100 sama dengan 40%. Seperti itu caranya. Sekarang kita lanjut untuk soal yang
Soal keempat, perhatikan. Hasil penjumlahan dari bilangan 3/4 ditambah dengan 2/5 adalah, lihat ya, penyebutnya berbeda. Berarti kita harus samakan dengan cara kali silang. Kita tulis 3/4 ditambah 2/5 sama dengan, nah kita kali silang penyebutnya. Masih ingat ya? Kita tuliskan 4 kali 5 ditambah 4 kali 5 penyebutnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian pembilangnya, pecahan pertama dulu 3 dikali silang dengan 5, tulis. Kemudian 2 kali silang dengan 4, tulis. Tinggal kita hitung. 15/20 ditambah 8/20, hasilnya 23/20. Karena pembilang lebih besar angkanya dibandingkan penyebut, maka kita harus jadikan pecahan campuran. Langsung saja ya, biar agak cepat. 1, 3/20. Ingat ya, untuk menjadikannya pakai pembagian berikor, seperti soal nomor pertama tadi. Seperti itu. Mudah ya untuk soal yang nomor 4. Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 5. Nah, perhatikan soal nomor 5. Hasil pengurangan dari pecahan di bawah ini. 4,5 dikurangi 2, 1/8. Kita tulis ya soalnya dulu di bawah. Nah, perhatikan. Keduanya adalah pecahan campuran, maka bilangan pokoknya kita sisihkan dulu ya. 4 dengan 2. Kita beri tanda kurung, 4 dikurangi 2. Kemudian setengah kita kurangkan dengan 1/8 agar lebih mudah. Nah, kalikan silang ya. Sama sebenarnya, pengurangan dan penjumlahan sama caranya. Kita tulis hasilnya 2 per, kita tuliskan 2 kali 8 penyebutnya sama. Terus pembilang pecahan pertama 1 kali 8 tulis, kemudian 1 kali 2 tulis. Nah, tinggal menghitung 2, 8/16 dikurangi 2/16. Hasilnya 2-nya bisa langsung dilepas ya, enggak, kurungnya langsung dilepas saja karena sudah terakhir. Kemudian 2, 6/16. Nah, kalau sampai di sini silahkan sederhanakan ya. Jadinya 2 sederhanakan jadi 3/8. Seperti itu. Mudah ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6. Ibu membeli 2 bungkus gula pasir. Bungkus pertama beratnya 3/4 kg dan bungkus kedua beratnya 3/5 kg. Berat semua gula pasir ada, berarti harus dijumlahkan ya anak-anak ya. Karena di situ mencari berat semua gula pasir yang dipunya ibu. Berarti 3/4 ditambah 3/5, sama seperti tadi ya. Tapi ini bentuknya lebih ke cerita. Kita kali silang penyebutnya untuk menyamakan. Tulis 4 kali 5, 4 kali 5. Terus pembilang pecahan pertama 3 kali silang dengan 5 ditulis. Kemudian yang kedua 3 kali silang dengan 4. Nah, silahkan kamu tulis. Bisa ya anak-anak ya? Nah, 27/20. Kita jadikan pecahan campuran ya karena lebih besar. Seperti soal berikutnya tadi. Ya, 7/20. Karena seperti ini sudah tidak bisa disederhanakan, maka anak-anak cukup sampai di sini aja. Itu sudah benar jawabannya. Lanjut, kita lanjut ke soal yang ke-7. Soal ke-7, kita perhatikan dulu. Mula-mula Tuti membeli 3/4 liter minyak. Kemudian ia membeli lagi 2/3 liter minyak. Berapa jumlah minyak goreng yang dimiliki Tuti? Nah, perhatikan. Di situ ada kata-kata kunci, jumlah minyak goreng yang dimiliki. Dia beli pertama, kemudian beli lagi. Maka ditambahkan, bukan dikurangkan. Maka 3/4 tulis dikurangi. Oh, maaf, kok dikurangi ya? Putra lupa sendiri. Ditambahkan, ya karena di situ jumlah. Betul sekali.
2/3. Nah, jadi itu teliti ya anak-anak ya. Bilangan pokoknya kita sisihkan dulu ya, seperti sebelumnya. Intinya anak-anak tuh kalau bisa penjumlahan pasti bisa pengurangan. Konsepnya karena sama di sini untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan. Terus 3/4 ditambah dengan 2/3. Kita samakan dengan kali silang. Tulis 5, langsung aja enggak apa-apa. Terus pernya ditulis dulu. Terus tulis 4 kali 3, 4 kali 3. Kemudian 3 kalikan silang dengan 3. Tulis 2 kalikan silang dengan 4. Ini sudah berkali-kali, maka anak-anak sebenarnya harus bisa, semakin bisa ya. Tinggal kita hitung 5. 9/12 hasilnya ditambah 8/12. Tinggal dikalikan itu. Terus kalau sudah sama seperti ini, tinggal anak-anak menjumlah 5. 17/12. Lihat, kita harus jadikan dulu yang belakang itu pecahan campuran karena lebih besar pembilangnya. 5 kita sisihkan di depan, nanti akan ditambahkan dengan hasilnya 5/12 sama dengan 6 5/12. Seperti itu. Udah ya? 8. Soal ke-8. Untuk membuat satu setel seragam, seorang anak memerlukan kain sebanyak 3/5 meter. Untuk membuat celana saja diperlukan kain sebanyak 1,5 meter. Sisa kain yang dapat digunakan untuk membuat baju ada titik-titik meter. 3/5 dikurangi 1,5. Hasilnya, kita bilangan pokoknya sisihkan dulu. Nah, terus 3/5 dikurangi setengah. Kali silang ya, seperti tadi. 3 kali silang dengan 2, 1 kali silang dengan 5. Ya, hasilnya 6/10 dikurangi 5/10 sama dengan 2, 1/10. Ini sudah paling sederhana, maka sisa kainnya ada 2,5. 2, 1/10. Hasil penjumlahan, berarti jelas dijumlahkan. Kita susun ke bawah. Ini harus sama, meletakkannya harus sesuai dengan nilai tempat. Mulai dari belakang ya, 8 tambah 7, 15. Tulis 5, simpen 1. Nah, terus 1 tambah 3 tambah 2, 6. Terus 0, terus 0,0. Jadi hasilnya 0,65. Lanjut ke soal yang terakhir. Nomor 10. Hasil penjumlahan. Perhatikan, di situ ada 3 angka, 0,48, 0,65, 0,06. Maka kita jumlahkan satu persatu. 0,48 kita tuliskan dulu ya. Terus 0,65. Nah, kita tulis. Nah, balik belakang seperti contoh soal yang nomor 9. 8 ditambah 5. 13, simpen 1, 3-nya tulis. Nah, di belakang. Terus 1 tambah 4 tambah 6, 11. Kembali lagi, simpen 1, tulis 1. Nah, 1 tambah 0 jelas 1. Itu yang baru yang pertama. Kalau ada 3 seperti ini, kamu harus hati-hati. Terus yang hasilnya ini kita akan tulis dulu, terus akan kita jumlahkan. Nah, 0,06. Hasilnya, ingat ya, mengapa kok di kotak merah? Biar kamu mengingatkan, oh nilai tempatnya sama. Pokoknya kalau sejajar seperti itu enak. Mulai dari belakang kita jumlahkan. 9, ya, terus 1,1. Berarti hasilnya terakhirnya 1,19. Seperti itu. Nah, demikian pembahasan soal dari nomor 1 sampai dengan 10. Silahkan anak-anak pelajari di rumah.
Semoga bisa membantumu ya dengan melihat video pembelajaran ini. Semangat selalu ya, salam sehat, selamat belajar.